Pada masa kolonial, bahasa Belanda mendominasi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pembatasan penggunaan bahasa Indonesia menyebabkan ilmu pengetahuan di Indonesia menjadi sangat terbatas. Karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh para ilmuwan Indonesia sulit untuk disebarluaskan karena harus diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda terlebih dahulu. Meskipun demikian, para tokoh pergerakan kebangsaan terus berupaya melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Mereka menyadari bahwa diperlukan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, yang merupakan alat komunikasi pemersatu bangsa. Sehingga, muncullah sebuah gagasan yang dibawa oleh para pemuda-pemudi di tengah masa penjajahan Belanda, yaitu Sumpah Pemuda. Bagaimana sih sejarah Sumpah Pemuda? Mari simak penjelasan berikut. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, atau singkatnya PPPI, dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Terdapat 3 rapat yang dilaksanakan. Rapat pertama di hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928, yang diselenggarakan di Gedung Katolike Jongenlingebaan, atau singkatnya KJB. Dengan Ketua Kongres, yaitu Sugondo Jojopuspito yang memberikan sambutan. Ia berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, di hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928, yang diselenggarakan di Gedung US Java Biosko, dengan bahasa utama seputar pendidikan. Kedua pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan Sarmedi Mangun Sarkoro, yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Selain itu, setiap anak juga harus dididik secara demokratis, dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Rapat ketiga, di hari Minggu, tanggal 28 Oktober 1928, yang diselenggarakan di Gedung Indonesische Clubhouse, yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramelan mengemukakan bahwa gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik anak-anak agar lebih disiplin dan mandiri. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya yaitu Indonesia Raya, yang mendapat sambutan yang meriah. Isi Sumpah Pemuda apa aja ya? Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tambahannya, Sumpah Pemuda tidak hanya menandai semangat persatuan dalam meraih kemerdekaan, tetapi juga menegaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai perekat kebangsaan. Bahasa Indonesia yang dipilih sebagai bahasa persatuan bukan sekadar alat komunikasi, melainkan simbol identitas dan kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan antar berbagai suku, budaya, dan kelompok sosial di Indonesia, serta menjadi media penyebar luasan ide perjuangan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu, alat pengembangan ilmu pengetahuan, alat komunikasi, dan alat pelestarian budaya. Kedudukannya sebagai bahasa nasional menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Baik, itu saja mengenai keterkaitan Sumpah Pemuda dengan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, terutama pada butir ketiga Sumpah Pemuda.